ini hampir 30 tahun. Saya besar dengan saudara-saudara muslim saya sebagai asisten ustaz. Teman SMP saya mungkin ada satu di sini ya, yang bisa menyaksikan itu. Dan betapa indahnya kerukunan beragama kita. Kalau dibilang bahwa jangan kita ingat yang lalu, saya ingin bertanya apa yang terjadi sekarang ini di negara kami. Undang-Undang Dasar 45, 4 pilar kebangsaan kita dilanggar begitu saja. Yang kita lihat apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kami yang mayoritas di sana. Apakah pendapat untuk SKUP 2 Menteri itu masih akan dilangsungkan? Karena saya tidak mengerti tadi maksudnya Pak Din itu harus diatur dengan itu, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45, Pak. Itu mayoritas, Pak. Itu bukan hak warga siapapun dia, Pak. Bukan kita membela mayoritas atau minoritas, tapi hak insan Indonesia, tanah Indonesia, Pak. Yang terjadi di Yasmin dan Philadelphia ini hanya contoh ya yang sekarang ini berlangsung, tapi ini sudah lama berlangsung, Pak. Saya yang paling sedih sebagai seorang ibu melihat bagaimana umat ini beribadah di selokan, di trotoar yang melepuh-lepuh itu aspalnya. Kita di situ udah panasnya, auzubillah. Ya, bagaimana mereka, dan mereka sudah tidak bisa bawa anak-anaknya lagi. Sementara ibu-ibu ini ya waktunya sudah hampir habis, saya takut nanti tidak ada kesempatan untuk menjawab, jadi dipersingkat. Oh begitu, jadi saya ingin, apakah ini SKUB harus dicabut karena yang harus diterapkan adalah teknis pembangunan, ya bukan mayoritas itu. Lalu ideologi kita Undang-Undang Dasar 45 Pancasila untuk ditegakkan. Dan betul itu tadi kata Bapak bahwa yang melakukan keonaran itu perlu ditindak di tempat. Yang saya lihat itu yang sudah mengancam bilang saya tebas, saya yang bikin ini. Ya, itu ngomong lagi tiap minggu dengan istri, anak dan bapak dan semuanya. Ya, jadi itu tolong ini. Dan apakah ini kelompok-kelompok yang merusak ini, ya kita tahu semua namanya. Dipersingkat, Bu. Ya. 15 detik lagi. Untuk ditiadakan di bumi Indonesia supaya kita kembali bisa rukun beragama. Waktu kita tinggal sekitar 6-7 menit lagi. Pak Din mungkin punya waktu 3-4 menit dan Pak Anies mungkin punya waktu sekitar 4 menit juga. Silakan. Perpanjang aja, Pak. Diperpanjang, ini penting. Penting, waktu. Supaya bisa malam, Pak. Supaya ada hasil. We want more. Ini sebenarnya sesi yang paling penting, Pak. Peminatnya sampai membludak dan berdiri di sana. We the one that paying anyway. Cuma sayang banyak persoalan yang harus dijawab oleh wakil pemerintah. Kami ini bukan pemerintah. Kalau ada yang menggugat kepada kami terhadap masalah tanggung jawab pemerintah, salah alamat. Mungkin lebih tepat Kapolri harus diundang. Saya ingin sedikit sebelum yang terakhir. Dalam pengamatan kami memang demokrasi Indonesia ini walaupun sudah on the right track dan ada beberapa masalah tadi, tapi juga sesungguhnya terlalu cepat karena belum cukup tersedia apa yang disebut dengan cultural base for democracy. Saya kira demokratisasi akan sukses jika juga siap. Pemilihan langsung untuk diketahui 60% pemilih Indonesia berada di desa-desa. Maka tidak akan bisa menilai siapa calon yang terbaik atau tidak. Maka yang akan dipilih siapa yang paling Cakep. paling simpatik, foto di baliho dengan senyum, termasuk juga yang bisa memberi serangan
bukan serangan Serangan fajar. Fajar. Sekarang istilah di Indonesia serangan duha. Waktu duha itu sekitar jam 8, jam 9. Nah, tetapi kita tidak boleh bersedih, dan kritik kita jangan berhenti pada kritik. Dan apalagi kritik yang membabi buta. Ini masalah kita bersama. Bukan hanya masalah pemerintah, masalah juga bagi masyarakat madani di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka marilah kita dorong terus-menerus. Saya terus terang kali ini dikenal di dalam negeri paling vokal mengkritik pemerintah. Tapi masa jauh-jauh ngeritik lagi di Los Angeles. Maka saya menghindarkan diri tadi, termasuk soal law enforcement tadi lah. Biarlah porsinya Pak Anies gitu. Nah, termasuk, dan ini yang perlu saya sampaikan dikit, konstitusi sejak amandemen sekarang sudah kita lakukan pengkajian. Mungkin hari ini ada deklarasi dari para mantan jenderal ya, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang awal. Ternyata di ruangan ini banyak pendukungnya juga gitu. Tetapi banyak yang terlalu cepat gitu. Tapi itulah yang telah terjadi ya. Nasi telah menjadi bubur, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun itu. Dan saya setuju tadi pesan, ini yang lebih Ustadz Pak Anies nih, supaya kita jangan menambah masalah. Nah, bukan SKUB namanya, kalau nggak salah PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembangunan rumah ibadat. Ini memang dalam negeri aja beda pendapat. Saya sudah kumpulkan tokoh-tokoh Kristen. Pak Din, kami nggak setuju kalau ada peraturan pemerintah, kalau pemerintah ikut campur katanya. Tapi kalau nggak diatur, ini kita bisa sebebas-bebasnya memberi peluang bagi garis keras. Ya, soal penyiaran agama, soal pendirian rumah ibadat gitu. Saya sendiri menawarkan kita bersama-sama lah mengatur itu, nggak usah serahkan pada pemerintah sehingga ada SK Menteri tadi itu, SK bersama, tapi semacam ethical code of conduct. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya kawan-kawan Kristiani, ini persoalan penyiaran agama ini memang sensitif, dan itu sebenarnya bukan agama, itu politik. Kalau umat yang mayoritas merasa terkalahkan, nah yang nggak sabar bukan pakai otak, pakai otot. Saya nggak setuju. Nah ini gimana cara mengaturnya? Seharusnya dari forum ini ada saran-saran juga gitu. Kalau saya sementara ini ya, keterbatasan saya usulkan dalam forum Interreligious Council of Indonesia itu, mari kita rumuskan bersama ethical code of conduct dalam hal penyiaran agama gitu. Atau disurahkan pasar bebas tadi. Maka pemerintah turun tangan dengan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Saya nggak ikut-ikut, bukan pemerintah ya. Tapi saya dengar baik MUI, KWI, PGI, Parisada Hindu Dharma, Walubi, hebatnya Indonesia ada juga Konghucu jadi agama itu. Saya presiden tokoh agama se-Asia dari China protes, Konghucu bukan agama katanya. Hanya tahu gitu. Tapi nggak apa-apa, Indonesia sudah jadi agama gitu ya. Nah, itu menetapkan untuk mendirikan rumah ibadat ada peraturan, saya nggak hafal gitu ya. Tapi ya pokoknya harus ada dukungan dari setempat. Mohon maaf, bisa karena saya orang terus terang, saya orang luar Jawa, jadi nggak mau basa-basi gitu. Sama kita dekat dengan Flores dan Sumbawa itu. Bedanya Islam ini walaupun banyak organisasinya, ada seratusan organisasi Islam, Muhammadiyah, NU dan sebagainya, tapi relatif masjidnya satu masjid bisa masuk. Ada juga aliran Islam yang waduh sombong dia, masjidnya nggak boleh dimasuki oleh orang lain itu. Kalau saya masuk ke masjid dia, sajadahnya disucikan itu. Ada, nggak usah saya sebut namanya. Ada juga itu. Nah, sementara kawan-kawan Kristiani, khususnya Protestan, itu denominasinya banyak. Saya datang itu dari Bekasi sebagai sekretaris umum yang Pak Din gimana nih? Di real estate baru masjid 1, tapi gereja 8 ya. Marah kan? Nah, betul tadi, gerejanya bagus-bagus ya, karena duitnya banyak mungkin ya. Tapi kalau ya masjidnya ya standar itu. Saya bilang untuk saudara-saudara ketahui, kawan-kawan Kristiani itu apa istilahnya, denominasi ya, itu banyak, satu gereja satu organisasi. Saya sempat bersama Dr. Andreas Sewangi, Ketua Umum PGI. Beliau punya pikiran, gimana kawan-kawan Kristen, boleh nggak kita satu gereja saja, tapi kita atur jadwal kebaktian gitu. Tapi itu juga nggak mudah gitu. Nah ini masalah gitu.
masalah-masalah. Saya bisa cerita banyak soal kasus karena saya ikut memediasi, saya ikut apa namanya. Tapi udahlah, jadi begini saja. Itu yang saya ulang tadi dan mungkin forum ini harus ada kebersamaan dari orang-orang bijak dari lingkaran-lingkaran agama. Memang yang ada masalah Islam Kristen, Islam Hindu nggak ada masalah, Islam Buddha nggak ada masalah, Hindu pernah ada masalah. Kawan-kawan Vedanta dari Denpasar, Pak Din, tolonglah kawan-kawan Muslim janganlah mengganggu. Itu pagi-pagi hari sudah teriak-teriak. Gitu. Apa pasalnya? Rupanya azan itu. Oh begitu ya, nanti saya bilang gitu, pakai loudspeaker gitu. Nah, tapi yang Muslim toleran. Begitu hari Nyepi, walaupun masjidnya 10 kilo jalan kaki, karena nggak boleh pakai mobil. Toleran juga itu. Nah, tapi kan kita tidak memaksakan pada kaum ini. Tapi saya bicara sama cendekiawan, nggak apa-apa, Pak Din, Mas Din. Kami setuju kalau kawan-kawan Muslim pagi-pagi azan untuk memanggil umatnya. Mereka membangunkan umat untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ambil hikmahnya. Kawan-kawan Muslim membangunkan kami untuk menghadap Sang Hyang Widi. Gitu. Jadi ada toleransi itu. Saya kira paling akhir ini saya sedang mengadakan sebuah acara anak-anak muda dari Muhammadiyah, dari NU, kemudian dari KWI Katolik, dari PGI Kristen. Didukung oleh lembaga saya Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization, didukung oleh World Vision, ya, mengadakan workshop di 4 provinsi tentang best practices di antara Islam Kristen untuk kita angkat local wisdom, best practices untuk menjadi nilai nasional. Oleh karena itu saya optimis dan harus optimis gitu. Ada masalah, mari kita selesaikan pakai moto Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terima kasih.